kita zikir ya dari mulai maghrib sampai pada isya. Tujuan daripada zikir hadirin sekalian ya, untuk menghidupkan cahaya Islam di dalam dada kita semua. Jadi kita bisa mengetahui apakah cahaya Islam di dalam dada kita ini hidup atau mati. Kalau seseorang zikir malas, berarti cahaya Islam tadi mau redup dan lagi nanti mati cahaya tadi. Jadi kita bisa mengetahui apakah cahaya Islam yang ada di dalam diri kita itu hidup atau mau redup, bercahaya atau mau mati. Ciri-ciri kalau ada seseorang yang zikir pengen buru-buru ya, kemudian malas, berarti cahaya Islam tadi mau redup tadi, dan akhirnya mati cahaya Islam tadi. Jika sama Allah cahaya Islam kemudian tidak dirawat dengan zikir, akhirnya mati tadi cahaya Islam tadi. Itu tujuannya. Jadi tujuan pertama itu zikir, yaitu untuk menghidupkan cahaya Islam yang ada pada diri kita. Jangan sampai mati cahaya Islam tadi. Kemudian kalau kalian merasakan betapa nikmatnya ketika kalian berzikir kepada Allah, itu berarti cahaya Islam mulai hidup. Merasakan enak, nikmat. Ketika membaca kalimat La ilaha illallah, nikmat. Satu kali kalian membaca kalimat La ilaha illallah, maka 4.000 dosa besar akan digugurkan oleh Allah. Kalau dosa kalian hilang, terhapus, dan kalian tetap membaca kalimat La ilaha illallah, dosa orang tua kalian diampuni sama Allah. 4.000 dosa. Sekali kalian baca, kalau dosa kalian sudah hilang, terhapus dengan kalimat La ilaha illallah, nanti dosa orang tua kalian dihapus. Satu kali baca kalian kalimat La ilaha illallah, maka 4.000 dosa besar orang tua kalian diampuni sama Allah. Dan yang sudah meninggal akan terbebas dari siksa kubur. Kemudian setelah dosa orang tua kalian terhapus, maka dosa istri Anda diampuni sama Allah. Sampai dosa istri Anda nggak ada dosanya, hapus, anak-anak kalian diampuni sama Allah. Jadi makin kalian banyak membaca kalimat La ilaha illallah, maka makin banyak orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan malas baca kalimat La ilaha illallah. Dan kemudian juga dipanjangkan kalimatnya lama alifnya, bukan La ilaha illallah, La ilaha illallah, tapi dipanjangkan untuk mendapatkan 4.000 dosa-dosa besar diampuni oleh Allah. Yaitu syaratnya La ilaha illallah, lam alifnya dipanjangkan. Tapi kalau lam alifnya dipendekkan, tidak mendapatkan pengampunan 4.000 dosa besar. Itu jadi ciri-cirinya. Kalau kalian ini bahwa apabila berzikir merasa nyaman, enak, itu berarti cahaya Islam yang ada di dalam diri kalian bercahaya tuh. Nanti kalian sholawat enak, asik sholawat. Dengerin sholawat enak, sholawat juga enak. Ya. Kemudian senang kumpul para sholihin. Gak pengen duduk-duduk di tempat yang lawa, sudah nggak ada rasanya, nggak nikmat sudah. Udah daripada duduk di tempat-tempat yang lawa, mendingan duduk di rumah kumpul sama keluarga. Ya, nah ini ciri-ciri seperti itu. Jadi tujuan daripada zikir yaitu yang pertama, insya Allah nanti minggu depan akan diterangkan, ya 2 minggu lagi akan diterangkan. Yang pertama itu untuk menghidupkan cahaya Islam yang ada pada diri kita agar tidak mati cahaya Islam tadi. Ciri-cirinya kalau cahaya Islam tadi mulai hidup, kalian merasakan nikmat ketika berzikir kepada Allah. Ya, apalagi kalian bisa memahami maknanya. Ya, La ilaha illallah, la mu'izza illallah. Artinya begitu yang kalian baca ya. La ilaha illallah, la nafi'a illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat kecuali Allah. Itu maknanya begitu. Jadi kalau kalian baca di kumpulan ratib
Itu maknanya kalimat la ilaha illallah itu la ilaha illallah la nafi'a illallah. Dalam hati kalian itu. Kalau zikir tahlilan, maka di dalam hati kalian ucapkan begitu. Ketika mengucap la ilaha illallah la nafi'a illallah, tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah. La ilaha illallah la dharra illallah, tidak ada yang dapat menimpakan madarat kecuali Allah. La ilaha illallah la mu'izza illallah, tidak ada yang dapat memberikan kemuliaan kecuali Allah. Walaupun kalian promosi seperti apapun, kalau Allah tidak memuliakan, nggak bakal mulia kalian. La ilaha illallah, dalam hati la mudilla illallah, tidak ada yang dapat menghinakan kecuali Allah. La ilaha illallah la mu'tiya illallah, tidak ada yang dapat memberikan sesuatu kecuali Allah. Ya, kita semuanya diberikan sama Allah. La ilaha illallah la mani'a illallah, tidak ada yang dapat menolak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua itu makna zikir kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kalian pahami pelan-pelan, nanti akan merasakan nikmat ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mulai masuk ya, yaitu masih kepada bab sholat. Saya ulang-ulang bab sholat ini dengan maksud yang pertama agar kalian lebih mantap untuk masalah sholat, dan yang kedua tujuannya agar kalian bisa dakwah kepada orang-orang yang sesat, ya, yang kemarin sudah diputarakan, di mana bahwa banyak Islam haqqaq, Islam niat. Kalian bisa jelaskan makna sholat itu seperti apa, biar mereka sadar nantinya. Jadi tujuan kalian ta'lim bukan untuk diri kalian, tapi kalian niatkan untuk dakwah. Ya, dakwah kepada keluarga kalian, dakwah kepada saudara-saudara kalian, dakwah kepada orang-orang yang sesat. Ya, dimana wa'alam anna sholata imaduddin, ketahuilah bahwa sesungguhnya sholat itu tiang agama. Ya, rukun agama ada 5. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji. Ini dipinggul sama sholat. 4 ini dipanggul sama sholat. Jadi kalau tiangnya nggak tegak, rubuh semua syahadatnya. Puasanya gugur, zakatnya gugur, hajinya gugur semuanya, tidak dikasih pahala sama Allah sama sekali. Yang penting itu sholatnya. Ini maka sholat dikatakan tiang agama. Wa tajallu mabaniyal Islam mil khamsi ba'da syahadatin. Yang kedudukannya itu sangat penting sholat ini, setelah yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi sholat ini punya kedudukan yaitu setelah 2 kalimat syahadat. Apabila seseorang telah bersyahadat, maka harus dibuktikan lewat sholatnya. Kalau dia bersyahadat akan tetapi dia tidak menunaikan sholat, maka syahadatnya tidak dibenarkan oleh syarat. Jadi kalau dia sudah bersyahadat, wajib sholat, karena dia sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, sembah Allah, taati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah ayyu a'mali ahabbu ilallahi ta'ala fil Islam? Qala as-salatu li waqtiha, man taraka shalah fala dinalah, was-salatu imaduddin. Di mana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul. Kemudian dia bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah di dalam Islam ini? Maka kata baginda Rasul, sholat pada waktunya. Kemarin insya Allah nanti diulang lagi. Kan sholat ada 2 pilihan.
ya, yaitu boleh pada saat dikumandangkan adzan kemudian sholat, boleh yaitu ikhtiar dengan memilih waktu yang leluasa, tapi syaratnya harus azam. Nanti insya Allah akan diulang kembali ya, supaya paham. Tapi di hadis ini dikatakan bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Ini kalau mengambil harfiahnya daripada hadis tadi ya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia tidak punya agama. Nggak punya agama kata sholat. Ya, terus mau diapain kalau orang nggak sholat kalau mati? Mau disolatin nggak punya agama. Ya, agama yang diridhoi oleh Allah cuman Islam. Lah kalau nggak sholat kata Rasulullah nggak punya agama dia. Terus mau diapain? Mau ditahlilin? Oh nggak ada agamanya, kok mau ditahlilin gimana ceritanya? Nggak punya agama kok mau disolatin. Mau kata Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia nggak punya agama. Ya sudah, apa nggak tahu agama sudah. Ya nggak usah disolatin, nggak usah ditahlilin, nggak punya agama. Ya. Wassalatu imaduddin, dan kata baginda Rasulullah, karena sholat itu adalah tiang daripada agama. Ya. Dan kemudian sholat ini dapat dijadikan barometer untuk mengukur keimanan seseorang. Ya. Kalau seseorang itu malas di dalam menunaikan sholat, berarti imannya lagi turun. Jadi kita bisa tahu orang itu rajin mengerjakan sholat atau dia malas-malasan mengerjakan sholat, itu bisa dipakai ukuran sholat ini untuk mengukur keimanan seseorang. Kita bisa lihat orang yang rajin sholat insya Allah imannya tangguh. Tapi kalau sudah malas sholat, udah imannya kendor itu. Ya. Dan apabila seseorang menggampangkan sholat, malas-malasan di dalam sholat, ya, ini menandakan turunnya atau lemahnya daripada iman. Dan yang selanjutnya perlu diingat bahwa di mana hanya satu-satunya amalan sholat yang kalian langsung dilaporkan oleh orang tua kalian. Kesian orang tua kalian itu. Jadi kalau ada anak nggak sholat, orang tuanya itu langsung dapat laporan dan dapat timbangan siksa. Kesian ini orang tuanya, kesian. Kalau kalian punya orang tua nggak sholat, kalian nggak sholat, itu kalian dilaporkan langsung sama orang tua kalian. Dan siksanya orang tua kalian ditambah sama Allah. Apa nggak kesian coba sama orang tua kalian? Kalau seandainya kita nggak sholat, itu kesian sama orang tua kalian. Sudah nggak bisa ngeringanin beban kubur, malah nambah siksa kubur lagi. Cuma sholat ini, kalau puasa nggak dilaporin. Kalau kalian nggak puasa, nggak dilaporin orang tua kalian. Kalau kalian nggak zakat, nggak dilaporin orang tua kalian. Tapi kalau sholat ditinggalkan, orang tua kalian dapat laporan langsung. Dan kemudian siksanya ditambah sama Allah di dalam kubur. Maka kesian sama orang-orang yang gampangkan sholat. Dianggapnya itu bebannya datang ke dirinya sendiri. Nggak taunya orang tuanya pun kena getahnya semuanya. Ya. Dan kemudian di mana perlu diketahui bahwa orang Islam wa qawaiduddin salasa. Baginda Rasul bersabda bahwa tiang agama dan azas daripada agama ini ada 3. Alaihinna usisal Islam, dan 3 perkara ini merupakan dasar daripada Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah berbuat kafir dan darahnya halal dikocorkan, boleh dibunuh. Ya. Jadi ada 3 tali Islam dan merupakan tiang daripada Islam 3. Ini salah satunya nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Mau keadaan apapun, mau kaya, mau miskin, ya, mau sakit, mau sehat, mau longgar, mau lagi repot, pokoknya 3 perkara ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau salah satu ditinggalkan, kafir. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Mau miskin ya wajib syahadat, mau kaya juga syahadat, mau keadaan kepepet ya syahadat, mau keadaan longgar syahadat, mau sakit syahadat, mau sehat syahadat. Pokoknya nggak boleh tinggalkan syahadat ini, wajib. Dan yang kedua adalah yaitu wassalatul maktubah, sholat yang 5 waktu. Dan yang ketiga wasyaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. 3 perkara ini. Ini 3 perkara dalam keadaan bagaimanapun nggak boleh ditinggal. Kalau seseorang bersyahadat seperti kalian dari lahir ibu bapak kalian Islam, ketika kalian meninggalkan sholat tapi puasanya rajin, maka ketika syakaratul maut, ucapan 2 kalimat syahadat yang pernah Anda ucapkan akan dicabut sama Allah. Berarti Anda mati dalam keadaan kafir. Rajin puasanya tapi nggak sholat, ini dicabut sama Allah. Persaksiannya yang pernah diucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dicabut sama Allah dari dada kalian, sehingga dia mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, ya, nggak bawa iman. Demikian juga apabila seseorang sudah bersyahadat, ya, kemudian sholatnya rajin, puasanya ditinggal, sama nanti pada saat dia menghadapi syakaratul maut, ucapan 2 kalimat syahadatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ya, jangan sampai. Maka 3 perkara ini wajib ditinggalkan, wajib dikerjakan, ya. La yaqbalullahu minhu syarfun wala adlun, dan Allah tidak akan menerima ibadah sunnah kalian, dan Allah juga tidak akan menerima ibadah wajib kalian. Allah tidak menerima sedekah perak ataupun sedekah emas, diumpamakan seperti itu. Jadi kalau ada orang nggak sholat, wajib ngasih nafkah kepada keluarganya, nggak dikasih pahala sama Allah. Dia berbuat baik sama orang, nggak dikasih pahala sama Allah. Sedekah kepada fakir miskin, nggak dikasih pahala sama Allah. Ngasih biaya anak buat sekolah, nggak dikasih pahala sama Allah. Pokoknya kebaikan kalian nggak diterima sama Allah. Begitu aja sudah. Mau baiknya seperti apapun, mau sedekah sebanyak apapun, Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya, juga ibadah wajibnya tidak diterima sama Allah. Rugi. Udah capek ngasih nafkah keluarga, tapi nggak dikasih pahala sama Allah. Udah ngasih jajan anak, nyekolahkan anak, nggak dikasih pahala sama Allah. Ya, capeknya sia-sia, nggak ada pahalanya sama sekali. Sayang, ya. Wa qala aidha, dan demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salata maktuban muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, maka Allah berlepas diri, ya, dari jaminannya. Sudah, Allah tidak akan menghiraukan orang yang nggak sholat. Sudah, mau hidup semaumu silahkan, sudah, ya, nggak dihiraukan sama Allah lagi, ya. Dimana sampai baginda Rasul ini pernah memohon kepada Allah, pernah berdoa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana Rasulullah berdoa, Allahumma la tada' fina syakiyan wala mahruman. Wahai Tuhan kami, jangan sampai ada di antara golongan kami orang-orang yang celaka dan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kebaikan. Diharamkan mendapatkan kebaikan. Coba, Rasulullah ini berdoa karena saking cintanya baginda Rasul, sampai beliau itu berdoa, ya Allah ya Rabb, jangan sampai ada di antara golongan kami orang-orang celaka dan orang-orang yang diharamkan menerima kebaikan. Haram hukumnya. Terima kebaikan dari Allah haram hukumnya. Allah sudah nggak kasih kebaikan sama sekali, ya.
Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna man isyaqil mahrum? Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu orang-orang yang celaka dan orang-orang diharamkan mendapatkan kebaikan? Man huwa ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang celaka itu, ya di dunia celaka, di akhirat celaka. Ya, celakanya gimana? Yang pertama, yunzal barokah min umrih, dicabut keberkahan umurnya. Itu pertama. Orang yang meninggalkan sholat akan dicabut keberkahannya, umurnya dicabut sama Allah. Gak berkah umurnya. Ya. Dan yang kedua, yumhasi masalihin min wajhihi. Tanda orang baik dari wajahnya dihapus sama Allah. Maka ada orang suka mengatakan wajahnya itu bercahaya, ada tanda bekas wudu. Ya. Sampai wajahnya itu bercahaya. Karena seringnya wudu dan menunaikan sholat. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluh la ya'juruh. Setiap amalan, perbuatan yang dilakukannya tidak akan diberi pahala oleh Allah. Apapun jenis amalannya, mau zikir, ya, mau sedekah, mau berbuat baik sama orang, apapun yang dilakukan sama orang tadi nggak dikasih pahala sama Allah sama sekali. La yarfa'u doa ila sama, dan doanya tidak akan terangkat ke langit, nggak diterima doanya. Mau ngeluh kayak apa silahkan aja sudah, ya. Maka kadang-kadang ada seseorang berhajat sama saya, kemudian saya kasih amalan agar dikerjakan setiap habis sholat, dengan tujuan kalau kamu itu nggak sholat, doa saya pun dihijab sama Allah percuma. Seandainya diberikan oleh Allah, itu karena ada kebaikan kamu dibalas langsung sama Allah. Jadi di akhirat nggak ada kebaikannya nantinya. Ya, seperti itu. Jadi maka saya wanti-wanti, saya suka ngasih amalan, dikerjakan habis sholat. Kerjakan habis sholat. Dengan maksud supaya doa saya diijabah. Sebab doa saya nggak diijabah ini ketutup sama kamu nggak sholat. Ya. Maka walaupun ada orang yang baiknya seperti apapun sama saya, kalau nggak sholat, udah nggak saya perhitungkan itu. Nggak saya perhitungkan sama sekali. Sebab perbuatan baiknya nggak dikasih pahala sama Allah, sia-sia percuma. Buat apaan? Ya. Nah, maka jaga sholat yang 5 waktu, ya. Kemudian juga laisa haddun min du'a sholihin, bukan termasuk bagian dari doanya para sholihin. Kalau orang-orang sholat itu berdoa, maka orang-orang nggak sholat nggak dapat bagian itu. Sama sekali nggak dapat bagian daripada doanya para sholihin. Ya mutu dari dan na'udzubillah, mati dalam keadaan hina. Ya mungkin matinya bunuh diri, ya. Mungkin matinya nggak ketahuan, tahu-tahu busuk. Mungkin matinya, nggak tahu sudah, pokoknya matinya dalam keadaan hina aja gitu aja sudah. Oleh karena itu, saya tetap ya memberikan kepada kalian ancaman-ancaman sholat ini dengan maksud agar kalian memelihara sholat 5 waktu. Dengan ancaman-ancaman seperti ini, maka paling tidak ada rasa khawatir kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu. Maka kalau seandainya ada keluarga kalian ya yang sholatnya malas, anak-anak kalian yang sholatnya malas, kalian gak usah banyak bicara. Sebab kalau kalian banyak bicara timbul permusuhan anak zaman sekarang. Dinasihati kadang-kadang ngelawan. Banyakin sodako. Niatkan buat orang yang kita cintai supaya dia mau sholat, itu aja sudah kuncinya. Nggak, kalau doa kalian ini belum tentu diterima sama Allah karena dosa-dosa kita. Kita ini punya dosa ini kadang-kadang menghijab doa kita. Tapi kalau sodako tembus. Maka kalau punya duit, kelonggaran, kasih ke fakir miskin. Kasih ke siapa aja, niatkan buat anak saya fulan atau istri saya atau orang-orang yang kalian cintai supaya dia jadi baik, ya. Nah, kemudian juga kalau ada orang-orang yang kalian cintai, umpamanya anak kalian, istri kalian, kalian melihatnya senang.
Apa kalian punya mobil, senang kalian? Kalian punya sepeda motor, senang? Pokoknya apapun yang kalian lihat senang, maka kalian baca Masya Allah la quwata illa billah. Caranya begitu. Ya, jadi kalau kalian lihat istri kalian senang, merasa gembira, ya, karena istri solehah, gembirakan kita, nurut dan lain sebagainya, kita senang sama istri kita. Begitu kita ngelihat wajahnya, Masya Allah la quwata illa billah. Caranya begitu. Bukan dipuji hanya lupa diri nanti istri kita, ya. Kemudian anak kita, senang kita ngelihat tingkah anak kita. Alhamdulillah anak saya mondok, ya. Alhamdulillah anak saya bisa ngaji dan sebagainya. Begitu ketemu anak, Masya Allah la quwata illa billah. Dengan maksud agar tidak menyusahkan di hari nantinya. Jadi jangan sampai anak itu menyusahkan kita nantinya. Kalau baca itu, insya Allah anak nggak bakal menyusahkan kita nanti. Baik di akhir umur ataupun di akhirat, nggak bakal menyusahkan kita. Ya, jadi kalian lihat punya motor, begitu kalian lihat senang, Masya Allah la quwata illa billah. Jangan sampai motor ini buat celaka saya nanti. Seperti itu. Punya mobil, begitu kalian lihat, bangun pagi lihat mobil, senang, Masya Allah la quwata illa billah. Seperti itu, ya. Jadi caranya setiap melihat sesuatu yang kalian cintai, maka kalian baca Masya Allah la quwata illa billah. Udah itu aja, ya. Jangan pakai omongan orang-orang zaman sekarang geblek. Orang lihat mobil bagus geblek, ya, digoblok-goblokan malah, ya. Udah orang-orang zaman sekarang memang orang-orang gaul, nggak usah diikutin dah begitu, ya. Kita ngikutin ajaran Rasulullah aja. Ya, ingat ya. Jadi kalau kalian, anak kalian susah dididik, susah untuk menunaikan sholat, istri kalian juga begitu sama, nggak mau taat sama suami, ya, nggak nurut, ngebantah kalau diajak ngomong. Kita ngucap sekali di 3 kali, kadang-kadang udah nggak usah banyak ngomong, sodakoin. Udah itu aja. Kemana aja silakan sodako kalian. Mau ke fuqara wal masakin, ya, mau ke anak yatim, mau kemana aja. Niat aja buat orang yang kita cintai, istri kita atau anak kita atau saudara kita, siapa aja, ya. Itu yang paling mustajab sodako itu. Jangan tinggalkan sodako, ya. Maka kalau kalian seandainya memiliki rezeki lebih, ada hajat seperti ini, beli aqua 15. Nggak harus 1 dus. Beli 5, taruh situ biar diminum sama jamaah. Punya setengah dus, beli setengah dus. 1 dus, 1 dus, itu aja semampu kalian. Jadi nggak ada paksaan. Tapi yang jelas kalian niat bahwa saya ingin supaya orang yang saya cintai ini jadi baik, ya. Dan kalau mendengar, melihat, ya, sesuatu yang kalian cintai, kalian ucap Masya Allah la quwata illa billah. Jadi seperti itu, ya. Ya, tetap nanti sebelum ke sholat, tetap saya akan berikan ancaman-ancaman masalah sholat supaya kalian hati-hati di dalam sholat, ya. Kemudian kemarin, ya, kita sudah membahas dikit sholat menurut syara aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara yaitu beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang khusus, ada ketentuannya, ya. Ucapannya khusus, gerakannya pun khusus, ada ketetapannya, ada ketentuannya, yang dibuka dengan takbir dan yang diakhiri ditutup dengan salam, ya. Nah, ini kalau ada orang mengatakan yang penting niat. Loh, gimana sih sholat itu beberapa ucapan dan gerakan, kok nggak pakai ucapan gerakan, kamu cuma niat aja. Itu begitu Islam hakok itu. Islam hakok itu yang penting niat. Udah nggak usah wudhu, nggak usah sholat. Kasih tahu, lo kamu tuh tahu makna sholat nggak? Sholat itu beberapa ucapan
dan beberapa gerakan. Nah kamu tuh ngucap aja enggak kok, ya. Nah ini benerin, orang-orang seperti itu benerin, ya. Wasumiyat bidzalik listimaliha ala sholat, dinamakan seperti itu, sholat itu seperti itu dinamakan, ya, yaitu aqwalun wa af'alun mahsusatun muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sedangkan menurut lughah yaitu doa. Wal mafruḍatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad din bil darurah. Dan kewajiban sholat, ya, sholat fardu ain ini yaitu ada 5 yang wajib dikerjakan 1 hari 1 malam, yang dapat diketahui dari agama dengan mudah. Fayakfuru jahiduha, maka kafir orang-orang yang menentangnya. Kafir kalau ada yang mengatakan sholat cuma 3 waktu, kafir itu, ya. Sholat 5 waktu ketetapannya, ya. Yang ngajarkan siapa? Yang ngajarkan Jibril. Jibril datang ke Rasulullah waktu Rasulullah setelah turun dari langit Isra Mi'raj. Maka pada saat itu zuhurnya Jibril turun ngajarin Rasulullah cara sholat zuhur. Asar turun lagi Jibril ngajarin cara sholat asar. Maghrib turun lagi Jibril ngajarin sholat maghrib. Isya turun lagi Jibril ngajarin sholat isya. Subuh turun lagi 2 hari Jibril ngajarin baginda Rasul. 5 waktu. Jadi sholat yang ngajarin siapa? Malaikat Jibril, ya. Nah, kemudian walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul sholat yang 5 waktu ini melainkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia ya kali ini, ya. Kalian harus senang, bahagia kalian. Semua Nabi nggak dapat, ya, sholat 5 waktu. Mereka masing-masing ada yang cuma dapat sholat subuh, ada yang dapat cuma sholat zuhur, ada yang dapat sholat asar, ada yang cuma dapat sholat maghrib. Umat Rasul 5-5-nya dapat semuanya. Jadi amalan sholat seluruh Nabi ada pada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukuri kalian jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa furiyatal lailatul Isra ba'dan nubuwati bi asri sinin, dan diwajibkan yaitu pada malam Isra Mi'raj setelah kenabian, yaitu 10 tahun 3 bulan. Setelah Nabi Muhammad jadi Nabi 10 tahun 3 bulan diangkat jadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Kemudian setelah itu 10 tahun 3 bulan kemudian baru di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu tepatnya Lailatul Sabi Masrina min Rajab, pada malam tanggal 27 Rajab. Walam tajib subhu yaumi tilka lailah li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Pada saat Rasulullah turun Mi'raj, maka tidak diwajibkan sholat subuh. Ya belum tahu Rasulullah gimana cara sholat subuh. Oh, turunnya juga subuh. Rasulullah Mi'raj turunnya subuh. Jadi nggak sholat waktu itu. Nggak sholat karena apa? Karena belum tahu gimana tata cara sholat subuh. Baru zuhurnya Jibril turun ngajarin kepada baginda Rasul. Asarnya turun ngajarin lagi kepada baginda Rasul. Maghribnya, isya'nya turun. Subuhnya besok turun ngajarin kepada baginda Rasul. Jadi Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril sholat 5 kali di dalam 1 hari 1 malam, 2 kali. 2 hari diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Nah kemudian innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallaf ay baligh akil zakarin al ghairi. Salat yang 5 waktu ini diwajibkan atas setiap muslim yang mukallaf,
yang sudah terkena beban hukum, maksudnya sudah balik, ya. Yaitu pertama dia sudah balik dan berakal, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tohirin dan yang suci, ya. Jadi ingat, jadi sholat wajib bagi orang-orang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah balik, sudah akil dan suci. Ingat, suci ya harus. Jadi kalau ada istri kalian haid wudu, haram hukumnya. Hati-hati kan ya, jangan sampai kalian nanti nggak tahu, istri kalian ditanya kenapa kamu wudu, kan nggak sholat. Ya nggak apa-apa, pengen wudu aja, hukumnya haram wudunya, nggak boleh. Ini kadang-kadang kita tidak memahami, ya. Maka kalau seseorang sudah terkena 4 perkara ini, maka dia wajib untuk sholat. Fala tajibu ala kafirin asliyin wa sofiyin wa majnunin wa mughma alaih. Dan tidak diwajibkan sholat atas orang kafir asli, bapaknya juga kafir, ibunya juga kafir, maka tidak diwajibkan baginya sholat, ya. Demikian juga anak-anak, demikian juga orang gila, demikian juga orang pingsan dan orang mabuk juga tidak diwajibkan sholat, ya. Tapi ingat, orang kafir tidak diwajibkan sholat di lima waktu, tapi harus didakwain, disampaikan kepada mereka. Kewajiban sholat itu setiap orang yang mengaku bahwa dirinya adalah hamba Allah wajib untuk sholat. Kalau nggak mau sholat, dosanya 2. Yang pertama dia kafir, yang kedua dia nggak sholat. 2 dosanya. Jangan dikira kalau orang kafir itu nggak wajib sholat, mendingan jadi kafir lah. Ya, nggak usah sholat jadi. 2 dosanya. Yang pertama dia kafir, yang kedua dia ninggalkan sholat. Di akhirat nanti bakal dua kali lipat dosanya. Adabnya 2 kali lipat. Yang pertama dia tidak mau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua dia meninggalkan sholat, ya. Demikian juga bagi anak-anak nggak wajib sholat. Anak-anak nggak wajib sholat, ya. Maka jangan suka maksa anak kalian. Kalau belum wajib jangan dimarahin, nggak boleh, ya. Diajak silakan, tapi dimarahin jangan, dia belum kena kewajiban sholat, ya. Kemudian juga orang yang gila nggak wajib sholat, tapi gilanya bukan disengaja. Gila mikirin dunia sampai gila, wajib sholat dia itu. Jadi orang kalau gila karena mikirin dunia, usaha jatuh atau keadaan sepi seperti ini sampai dia stres gila, wajib sholat itu. Kalau sholat gak diterima, nggak punya akal, gimana coba? Apa nggak kasihan? Sholat gak diterima, tapi wajib sholat orang begitu. Karena apa? Gilanya disengaja, urusan duniawi itu gilanya. Wajib dia sholat, ya. Kemudian juga orang yang pingsan, itu nggak wajib sholat, tapi juga nggak disengaja pingsannya. Umpamanya kalian ini kalau mencium sesuatu pingsan, bau parfum apa, pingsan, bau aroma yang tertentu, kalian ini pingsan, sengaja kalian cium pingsan, wajib sholat itu. Wajib hukumnya, nggak boleh ditinggalkan itu. Atau kalian dikasih tahu jangan lewat sana, bau bangkai, kamu tuh nanti muntah, pingsan. Lewat sana sengaja, itu pingsannya disengaja itu, ya. Atau mabuknya juga disengaja, ya. Artinya mabuk-mabuk, tahu dia kalau umpamanya dia itu naik kapal mabuk, malah naik kapal nggak mau naik bis, ya. Tahu dia kalau dia itu di ketinggian di pesawat mabuk, ya, sengaja dia naik, padahal bisa naik ke yang lainnya, sengaja mabuknya itu disengaja, namanya mabuknya itu wajib sholat tetap, ya. Nah kemudian wala ala haidin walubasa, dan demikian juga tidak wajib sholat bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Dia nggak wajib sholat, ya, nggak boleh sholat, hukumnya haram kalau sholat, nggak boleh.
li adami sihhati minhuma, karena kalau dia sholat juga nggak sah sholatnya, sudah haram juga sholatnya nggak sah, ya. Wala qadan 'alaiha bal tajibu ala murtadin murtadin wa muta'addin bisyakarin, ya. Tapi dan juga tidak wajib qada bagi orang yang haid ataupun yang nifas, akan tetapi wajib qada bagi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mabuknya disengaja. Ini wajib qada, ya. Jadi kalau pingsannya disengaja, maghrumnya gilanya disengaja, ini wajib untuk mengqada daripada sholat. Wa yuqtalu al muslim mukallaf tahirun haddan bi dharbi unuqi, dan hukumnya, ya, dia ini orang yang mengaku dirinya itu Islam, ya, kemudian dan dia dalam keadaan suci, sampai dia itu ngelantarin waktu sholat sampai keluar dari waktunya, sengaja sampai keluar dari waktu penjamaahnya. Ingat, waktu penjamaahnya begini, kalian sholat zuhur, asar, itu bisa dijamak zuhur asar. Dia zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, sampai keluar sampai maghrib. Begitu, bukan masuk asar, bukan, tapi dia zuhur gampang kan, ngelalaikan sholat, ya. Umpamanya dia main sesuatu sampai dia lupa, ya, main catur atau main lainnya lupa sampai waktu asar, itu boleh sholat masih. Tapi kalau sudah waktu maghrib berarti keluar dari waktu penjamaahnya, sebab zuhur sama asar bisa dijamak. Nah, kalau dia sampai maghrib, zuhurnya nggak sholat, asarnya nggak sholat, masuk waktu maghrib, maka orang tadi boleh dibunuh. Na'udzubillah. Insyaallah. Jadi gimana ya? Jadi kalau ada orang sampai keluar dua waktu ini boleh dibunuh ini, ya. Sampai seperti itu hukum orang yang meninggalkan sholat seperti itu, ya. Nah kalau 5 waktu nggak sholat semua gimana? Dimutilasi udah, ya. Nggak dibunuh, mutilasi aja udah. Kalau 5 waktu nggak sholat, ya, kadang-kadang tahunan nggak sholat, ya. Sholatnya kalau ingat aja Idul Fitri Islam iring, ya. Atau kadang-kadang Jumat aja dia ingat, tapi sholatnya enggak. Ingat dari Jumat, sholatnya enggak. Tapi kalau Idul Fitri dia sholat, ya. Islam iringnya iring setahun sekali namanya. Nah kemudian in kana kasalan ma'i'tiqadi wujubiha, kalau dia tuh malas ngerjain sholat, udah datang zuhur malas-malasan, entar waktu asar masuk, entar maghrib udah, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, maka orang seperti itu hukumnya boleh dibunuh, ya. Nah, karena kita negara-negara, ya, hukum nggak bisa kita seperti itu, ya. Tapi kita melihat betapa beratnya orang meninggalkan sholat seperti itu sampai boleh dibunuh hukumnya. Kalau dia itu masih mengakui, ya, bahwa sholat itu wajib atas dirinya, itu boleh dibunuh orang seperti itu, ya. Illam yatub ba'da istitabah, kalau dia nggak mau tobat setelah diperintah untuk tobat, ini boleh dibunuh, ya. Tapi perintah untuk tobat hukumnya sunnah, memerintahkan untuk tobat hukumnya sunnah, ya. Wa yaqtulu kufran in tarakaha jahidan wujubiha fala yusalu wa la yusalli alaih. Kalau orang itu, ya, dihukumin kafir apabila dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Dihukumin kafir kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia itu nentang kewajiban sholat. Kalau saya mah nggak usah sholat karena tingkatannya sudah tinggi. Yang sholat itu tingkatan rendah itu.
Kalau sudah tingkatan saya cukup hati katanya. Ada yang aliran begitu, ya aliran begitu ada itu. Jadi orang yang sholat itu orang yang aliran, orang yang masih rendah makrifahnya. Tapi kalau udah tinggi makrifahnya, udah nggak usah pakai sholat gerakan begitu, cukup hati katanya. Dia ingkar terhadap kewajiban sholat atas dirinya, maka orang itu dihukumin kafir. Dan kalau mati nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, nggak usah. Ya, kemana buang aja udah. Ya, kasihin sama buaya atau sama apa udah, buang aja udah ya. Nah, seperti itu. Nah sekarang wa yubadilu mamarra bi faitin wujuban. Dan kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, yang tadi dikisahkan itu sampai keluar dari waktunya itu malas ya, ya, dan sampai terlewatkan daripada sholatnya, maka dia wajib untuk menyegerakan, yaitu mengqadha in kana bila udrin fayalzamuhul qadha fauran, maka dia wajib untuk segera mengqadha pada saat itu. Nah sekarang kalian tanya sama diri kalian masing-masing, waktu masih muda ini banyak gak melalaikan sholat? Dan sudah qadha belum? Hukumnya qadha pada saat itu juga. Jadi Allah tidak akan menerima ibadah wajib kalian kerjakan kalau nggak qadha. Jadi capek kalian. Kalian sholat sekarang ini, umpamanya kalian sholat rajin 5 waktu, tapi qadhanya nggak kalian kerjain. Sholatnya itu yang sekarang nggak diterima sama Allah. Karena kalian belum bayar utang. Utangnya bayar dulu, baru sholat wajib. Maka kalau sudah tahu masa muda saya banyak melalaikan sholat, kalau ada waktu longgar, kerjakan qadha. Sampai 3 hari gak apa-apa, subuh 2 kali. Waktu subuh kalian bangun jam 4, qadha subuh 3 kali, abad qadha 3 hari. Zuhur longgar, qadha 3 kali. Asar longgar, qadha, terserah kalian. Mau 2 kali boleh, atau mau sekali. Sebelum sholat wajib, sebelum sholat ada, qadha dulu. Sebelum sholat subuh, qadha sholat subuh dulu. Ya, hukumnya gimana? Wajib qadha. Ini banyak orang-orang yang nggak tahu kalau qadha subuh bacanya pelan-pelan. Ya bacanya kenceng sama sholat qadha. Ya, umpamanya kalian qadha sholat subuh, duhur. Nggak apa-apa, waktu duhur kalian qadha sholat subuh, nggak apa-apa. Nanti qadha subuh, nanti qadha duhur, baru sholat duhur, nggak apa-apa. Kalau kalian qadha sholat subuh, waktu duhur, ya kenceng, jangan pelan. Wong subuh jahar kok. Kemudian kalian kalau bangun jam 7, ya, umpamanya bangun jam 7, malu sama tetangga. Kalau sholat subuh kenceng, ketahuan sama tetangga. Ya memang harus kenceng, ngapain malu? Pakai kunut ya pakai kunut, sama seperti sholat kalian subuh, sama sudah begitu itu sudah. Ya pakai kunut, ya suaranya jahar. Oleh karena itu, apabila seseorang yang dia lupa atau nggak tahu bahwa apabila ada sholat yang harus suaranya keluar keras, dia nggak bersuara, ya pelan, sir, maka ketika dia habis sholat mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu kalian diampuni sama Allah dosa-dosa kalian. Jadi kalau qadha sholat ya yang kencang suaranya. Ya kalau sholat subuh ya jahar, sholat maghrib jahar ya jahar, sholat asar, sholat isya jahar ya jahar. Maka kalau qadha subuh jangan di masjid. Kalian mau sholat Jumatan, qadha subuh pakai kunut, orang bingung ini. Ya bingung, ya. Nah nanti juga di rumah udah jam 7, malu sama tetangga kalau subuh kencang, salah sendiri bangun kesiangan. Rasulullah pun pernah ngobok waktu kebetulan Rasulullah jalan-jalan sama pergi
musafir sama Sayyidina Bilal. Kemudian istirahat di gua karena kemalaman, istirahat dulu. Maka Rasulullah mewanti-wanti pesan sama Bilal, wahai Bilal, aku ini ngantuk banget, pengen tidur sebentar. Kata Bilal, ya Rasulullah, engkau tidur, nanti aku yang bangunin. Aku jaga. Ya sudah. Akhirnya Rasulullah tidur. Bilal ikut tidur. Jam 7 baru bangun. Kata Rasulullah, ya Bilal, engkau ini janji katanya mau bangunin aku. Ya Rasulullah, keadaanku juga sama-sama engkau ngantuk sama. Akhirnya Rasulullah qadha subuh, ya qomat dulu. Ya adzan, ya qomat. Adzan, qomat. Sholat subuh ya jahar. Ya pakai qunut, sama begitu. Maka kalian kalau sudah qadha ya jangan malu. Namanya qadha, kenapa harus malu sama orang? Memang begitu hukumnya. Ya adzan dulu. Ya kemudian qomat. Kemudian suaranya jahar. Kalau subuh ya pakai qunut, sama seperti itu. Oleh karena itu, kalau kalian waktu masih muda, kemarin-kemarin dulu banyak melalaikan sholat, gampangkan sholat, maka yang pertama taubat, minta ampun kepada Allah atas kelalaiannya meninggalkan sholat yang 5 waktu, dan kemudian kalian pun buru-buru mengqadha. Yang paling gampang mengqadha, paling ringan, sebelum kalian sholat wajib, sholat qadha terlebih dahulu. Karena apa? Di sini kalian ini meninggalkan sholatnya nggak ada udzur. Jadi didahulukan qadhanya, jangan diakhirkan. Ya qadha dulu, sholat subuh, baru nanti sholat subuh adaan. Zuhur begitu, sholat qadha zuhur dulu, baru nanti sholat zuhur asar, terus sampai seperti itu. Ingat bahwa Allah tidak akan menerima sholat kalian yang ada kalau qadhanya nggak dibayar. Jadi wajib bayar dulu utang sama Allah. Ya. Dan kemudian orang yang qadha sholat dapat pahala 2. Pahalanya 2. Yang pertama yaitu pahala dia bertaubat kepada Allah. Ada niat untuk mengqadha sholat, ingin taubat. Yang kedua melaksanakan perintah Allah. 2 kali dapat pahala kalau kalian qadha sholat. Maka kalau ada kesempatan dimanapun kalian qadha, umpamanya waktu longgar qadha 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa, udah 1 hari, alhamdulillah bisa 1 hari qadha. Ada longgar lagi qadha lagi 1 hari, begitu aja, terserah kalian qadhanya. Ya. Di sini sampai dikatakan ya, walaupun toh dia sampai dia wajib menyediakan seluruh waktunya untuk mengqadha daripada sholat. Ini berat ini. Kalau kita ngikutin daripada Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala, ini wajib menyediakan seluruh waktunya untuk mengqadha daripada sholat. Ini berat ini. Maka yang paling ringan itu kalian setiap mau mengerjakan ada qadha terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Sebelum sholat subuh qadha dulu subuh. Sebelum sholat zuhur qadha dulu zuhur. Kalian nanti kalau sudah terbiasa merasa malu sama Allah. Saya mau sholat adaan, tapi saya punya utang sama Engkau ya Allah. Nggak bayar. Kita aja kalau utang sama orang lewat depannya aja malu. Iya, jalannya muter ke sana. Ini masa nggak malu sama Allah? Qadha belum adaan terus. Ya, kita harus malu sama. Nanti malu kalian. Nanti kalian akan merasa malu untuk meninggalkan Allah. Iya, karena merasa punya utang dia harus dibayar. Sama aja kalau kalian utang sama orang, malu lewat depannya. Mesti lewat belakangnya atau muter kemana aja supaya nggak ketemu sama orang yang ngutangin tadi, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, sampai ini wa innahu yahrumu 'ala tatawwu, sampai Syekh Ibnu Hajar mengatakan
orang yang punya qadha sholat itu haram mengerjakan sholat sunnah. Coba. Ya, tapi untuk pendapat ulama yang lain kerjakan sholat sunnah, nggak apa-apa. Ya, ini kalian dapat solusi, dapat keringanan pendapat dari ulama yang lain, kerjakan sholat sunnah. Qadhanya tetap dikerjakan, sholat sunnahnya tetap dikerjakan. Ya. Wa yubadiru nudban in fata bi udrin kanaumin lam yata'adda wa nisyanin kadzalik. Akan tetapi kalau dia terlewatkannya sholat itu karena tidak disengaja, ya, karena ketiduran, ya, ketiduran itu nggak disengaja dia, tapi dengan syarat jangan kalian sudah masuk zuhur tidur. Kalau kan sudah adzan zuhur terus kalian tidur asar, itu sengaja namanya itu. Apalagi nggak punya alarm atau nggak ada orang yang bangunin, kalian pesen nanti saya bangunin jam 2 atau setengah 2, begitu caranya. Tapi kalau kalian sudah masuk zuhur ngantuk tidur bablas asar, itu namanya qadhanya, itu sengaja namanya ninggalin. Atau karena kalian lupa, nggak apa-apa itu, ya, nggak didahulukan, nggak apa-apa, ya. Jadi kalian ngerjakan sholat ada dulu yang sekarang, baru nanti qadhanya, nggak apa-apa. Tapi kalau meninggalkannya karena nggak ada uzur, qadha dulu, baru sholat yang datang, sholat ada tadi, ya. Caranya begitu. Demikian juga orang-orang kalau seandainya nisyan tapi bukan disengaja, udah adzan main HP sampai kebablasan asar, itu disengaja namanya itu. Atau kalian sudah tahu adzan zuhur ngobrol sampai asar, itu namanya disengaja, bukan lupa, itu disengaja namanya. Nah, itu wajib untuk qadha terlebih dahulu. Walhasil yang jelas, dimana kalau seandainya kalian mengqadha sholat dan tidak khawatir akan kehilangan waktu yang ada yang sekarang, umpamanya kalian mau qadha sholat sudah jam 5:30 ini, kalau saya qadha sholat keburu maghrib ini, nah itu nggak apa-apa, qadhanya di belakangkan, nggak apa-apa, ya. Jadi ada dulu baru qadha. Wa yusanu tartibi, dan disunahkan untuk tartib, ya, seperti sholat subuh dikerjakan sebelum zuhur, ya, qadha zuhur dikerjakan sebelum asar. Pokoknya tartib begitu. Jadi setiap kalian mau sholat zuhur, qadha zuhur dulu, mau sholat asar, qadha asar dulu, mau sholat maghrib waktunya pendek, kalau saya qadha waktunya maghrib habis nanti. Sebab waktu maghrib itu, yaitu ukurannya waktu maghrib, kalian wudu atau tayamum, kalian wudu kemudian atau tayamum, kemudian kalian sholat 5 rakaat pakai pakai kain, ya, pakai pakaian dulu mau sholat, kemudian kalian sholat 5 waktu, itu kira-kira seberapa? Begitu aja waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu hitungannya itu kalian wudu atau kalian tayamum, kemudian kalian nutup aurat pakai pakaian, kemudian kalian sholat 5 kali 5 rakaat. Itu kira-kira seberapa itu? Itu waktu maghrib. Lewat itu habis waktu maghrib. Nah, maka kalau sudah maghrib, ya jangan qadha dulu, ya ada dulu, baru kalian nanti qadhanya setelah sholat maghrib selesai. Ya nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Kenapa harus malu? Daripada nanti dihisab kalian sholat wajibnya nggak diterima sama Allah. Dan kita juga tahu semua waktu muda banyak orang-orang yang melalaikan sholat. Ada yang malu, ada yang gampang, ada yang punya pendapat qadha nggak wajib katanya malah. Ya, di kitab mana aja qadha itu wajib hukumnya. Ya, namanya orang utang ya harus dibayar. Nah, kemudian
Ya ini saya lomba udah saya terangkan tadi ya. Ini sharingnya biar agak cepat ya lombatnya ya. Nah ini sekarang ini ya. Tanbih man mata wa alaihi salatun fardhin lam tuqda wa la tufda anhu. Ingat, ini ada pendapat ini yang banyak berkembang di masyarakat umum ya, bahwa di mana barang siapa yang mati dan dia masih mempunyai tunggakan sholat fardu ya, jadi orang mati dia masih punya tunggakan sholat fardu, maka katanya nggak usah dikodok, nggak usah dikasih fidyah. Ini pendapat yang beredar itu ya, banyak yang punya pendapat seperti itu. Kalau orang mati punya kodok sholat, nggak perlu dikodok, nggak perlu difidyah, kata pendapat salah seorang ulama ya. Akan tetapi di dalam satu kaul annahu tuf'alu anhu awsa biha amla, seperti yaitu ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya qadha tadi itu dikerjakan baik dia berwasiat atau tidak. Jadi kalau kalian itu punya teman akrab ini, saya lihat waktu dia sakit itu nggak sholat itu, maka ketika dia meninggal kalian hitung, nah, kalian kodokkan sholat teman kalian, nggak apa-apa ya. Ini yaitu dikisahkan kisah ini dari yaitu Imam Ibadi An-Syafi'i ya. Jadi ada seorang imam namanya Imam Ibadi, dia mengkodokkan yaitu temannya yang meninggal. Jadi temannya meninggal maka dikodokkan sholatnya. Wa fa'ala bisubki, sesubki juga sama. Sesubki ini punya teman juga, dia meninggal temannya, maka sholatnya dikodokkan sama dia. Jadi kalian kalau punya teman akrab dan dia meninggal dan dia punya kodok sholat, kodokkan nggak apa-apa, nggak harus keluarganya. Kalian boleh kodokkan sholat untuk dia, ya, nggak apa-apa itu. Dan kemudian yang selanjutnya ingat, kalau sakitnya nggak dibawa mati. Umpamanya ada orang sakit sampai dia nggak sadar, sakit nggak sadar. Begitu dia tahu-tahu sadar, terus nggak lama meninggal, mungkin 2 jam 3 jam meninggal, ya, maka nggak sadarnya nggak usah dikodok, nggak sadarnya nggak usah dikasih fidyah. Ya dikasih fidyah yang ini aja, yang dia sadar ini waktu apa ini? Oh waktu zuhur, berarti kodok aja zuhurnya udah. Nggak usah harus dia sakit selamanya, enggak. Jadi syaratnya orang wajib sholat harus punya akal, sedangkan dia nggak punya akal, nggak sadar. Kan itu ya. Jadi jangan ngitung orang waktu sakit nggak sadar. Yang sadarnya dihitung Allah, tapi sakitnya nggak sadar nggak usah dihitung gitu ya. Nah kemudian untuk selanjutnya insya Allah nanti akan diterangkan ya. Wayu marubusiban sibian sobian zakarin au unsa. Nah ini diperintahkan nanti untuk yaitu anak-anak kita, baik anak-anak laki ya ataupun perempuan, untuk sholat. Insya Allah ancamannya nanti ya sampai kalian diharamkan untuk memberi makan kepada anak kalian yang nggak sholat. Na'udzubillah. Haram hukumnya. Jadi kalau kalian punya anak nggak sholat, maka kalian ngasih makan, minum, tempat berteduh itu haram hukumnya. Apa nggak kesian juga? Mau diusir dia harus kemana? Nggak dikasih makan, belum bisa cari makan, udah disodakoin aja. Sodakoin sampai dia mau menunaikan sholat. Insya Allah ya, mudah-mudahan
anak-anak kita, keluarga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendirikan sholat ya. Dan mudah-mudahan ya kita juga termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat ya, dan kemudian memperbaiki sholat kita agar tambah khusyuk ya, tambah baik berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi ghfir wa rabbi 'alana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qudri wa zakar rabbi wa fiqna wa wafiqum lima tardali qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa hilal ya ulama nahwa bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana jililana kulla syu'un wa ajarra birida minkal uyin wa bi'ana Rabbana qabla duin qabla anta asiyana rusulul manun wa firistur anta kamumasata wa salatu wa idarsal mustafa manidul haqida ana wa fi kitabin fihi masyifa wa alal kirami suruqa wa rasulun. Allahumma bina bihudak wa ija'alna mimman yusrif wa la tuwallina wa la taj'al khalfa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.